Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dengan RQ Channel. Semoga senantiasa bisa memberikan kemanfaatan, bisa memberikan pencerahan dalam dakwah Islam, agar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kami kepada sahabat-sahabat sekalian, semoga Anda sekalian dan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, senantiasa mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jangan lupa dukung channel kami, tekan tombol subscribe agar kami senantiasa bersemangat di dalam menyuguhkan dakwah-dakwah Islam. Para sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini akan saya sampaikan doa berbahasa Jawa. Yang doa ini saya mendengar langsung dari guru kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Beliau mendapatkan doa ini dari guru dan mertuanya, Simbah Kiai Haji Ahmad Abdul Haq Watu Congol, Muntilan, Magelang. Mbah Kiai Ahmad Abdul Haq mendapatkan doa ini dari abahnya, yaitu Simbah Kiai Haji Dalhar. Mbah Kiai Dalhar mendapatkan doa ini dari Nabi Khidir alaihi salam. Jadi insya Allah, walaupun doa berbahasa Jawa, akan tetapi dengan penuh keyakinan, kemantepan, kalau kita laksanakan, insya Allah akan segera diijabah oleh Allah. Yang mana doa ini intinya adalah doa untuk mengatasi problematika kehidupan, yaitu sulitnya ekonomi. Artinya doa ini insya Allah akan memperlancar daripada ekonomi kita, memperlancar daripada rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo silahkan Anda tulis ini doa memakai bahasa Jawa. Tapi jangan sambil tertawa, ini doanya, karena doa Jawa jadi agak kedengaran aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat bisa nyandang, bisa ngliwat. Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Silahkan dihafalkan, itu enggak terlalu sulit. Artinya apa? Kita memohon kepada Allah agar apa? Bisa nyandang, bisa ngliwet. Bisa nyandang itu
Sandangan itu artinya pakaian. Kita bisa memakai pakaian yang bagus, bisa mempunyai mobil yang bagus, itu termasuk sandangan pakaian. Kemudian ngeliwat itu bahasa Jawanya, kalau bahasa sekarang adalah menanak nasi. Artinya bisa makan dengan sempurna, makan dengan lahap. Muga-muga pinaringan selamat, semoga senantiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan sugih bebek, sugih meri, sugih sapi, sugih pari. Jadi hewan ternaknya banyak, hasil panennya melimpah. Itu berkah arti daripada doa yang diajarkan oleh Nabi Khidir melalui Mbah Kiai Dalhar Watucongo, bahwa kalau Anda yang sudah sering melaksanakan ziarah Wali Songo, insya Allah biasanya termasuk rute ziarah Wali Songo, diantaranya makam Gunung Pring, yang di situ ada makamnya Mbah Kiai Haji Dalhar. Kita amalkan, kita hafalkan, semoga kita mendapatkan keberkahan. Allahumma amin. Para sahabat yang saya cintai, dalam kisah yang lain pun diceritakan bahwa Mbah Dalhar itu dulu mondoknya, ngajinya beliau di Mekah. Beliau ngaji di Saudi, mukim di sana beberapa tahun. Lah ada cerita saat Mbah Dalhar itu di Mekah ngaji di sana, itu terjadi kemarau panjang sampai Raja Mekah itu mengumpulkan ulama-ulama Mekah, dikumpulkan, diundang, mereka diminta bermunajat, memohon, berdoa kepada Allah agar segera diberi hujan. Mereka para ulama Mekah ini berdoa di depan Ka'bah, minta kepada Allah. Akan tetapi ternyata walaupun dengan doa yang bahasa Arab yang fasih, mereka memakai pakaian kebesaran yang begitu mewah, tetapi Allah belum mengijabah doa mereka. Sekali, dua kali, tiga kali mereka berdoa, Allah belum mengijabahi. Akhirnya ada salah satu pejabat yang punya usul, bagaimana Tuan Raja kalau kita mengundang ulama dari Jawa, dari Indonesia. Beliau Mbah Dalhar, Syekh Dalhar, coba beliau kita undang untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Akhirnya diundanglah Mbah Kiai Dalhar, berdoa bersama, beliau yang berdoa, ulama-ulama Mekah yang mengamini. Tapi doanya Mbah Dalhar itu aneh. Mbah Dalhar tidak berdoa dengan bahasa Arab yang fasih, tetapi justru Mbah Dalhar berdoa dengan bahasa Jawa. Dengan bahasa Jawa. Beliau dalam doanya matur kepada Allah, ya Allah Gusti, sampun dangu boten jawah, nyuwun diparingi jawah. Artinya apa? Ya Allah, sudah lama tidak hujan, mohon diberi hujan. Dengan berdoa pakai bahasa Jawa, ternyata Allah mengijabah doanya Mbah Dalhar. Tidak lama turunlah hujan di Mekah. Ini
Jadi memang Allah itu tidak memandang wajah kita, tidak memandang kulit kita, tidak memandang siapa kita, tetapi yang dipandang Allah adalah hati kita. Walakin yang duru ila qulubikum. Tetapi yang dilihat Allah adalah hati kita semua, hati kamu semua. Makanya dalam berdoa ini kita membutuhkan apa yang namanya keyakinan atau sugesti. Jadi kalau kita punya keyakinan kuat, sugesti yang kuat, kalau doa ini akan diijabah, Allah akan segera mengijabah. Jadi Allah itu tergantung kita, keyakinan kita. Maka ini doa itu tidak lepas dari keyakinan. Pernah ini ada sedikit kisah yang cukup menertawakan kita. Jadi ceritanya itu ada seorang pencuri. Nah, pencuri kok dia punya ide ingin agar mencurinya itu tidak ketahuan, tidak ketangkep orang. Bagaimana caranya? Dia punya ide, saya mau minta doa kepada kiai. Syukur nanti saya diberi semacam rajah atau apalah, pusaka, agar betul-betul segera permintaan itu dikabulkan, diijabah. Betul, maling ini, pencuri ini nyari kiai terus sowan. Setelah di hadapan kiai, dia matur, terus terang, mohon maaf Pak Kiai, saya itu pencuri. Loh, pencuri gimana Mas? Iya betul, saya itu pencuri. Lah kamu ngapain ke sini? Mau nyuri? Saya nggak punya apa-apa. Enggak Pak Kiai, enggak. Saya ke sini itu mau minta doanya Pak Kiai. Minta doa agar setiap saya mencuri tidak ketangkep orang. Saya mintalah Pak Kiai dikasih tulisan apa, pusaka atau apalah, biar saya itu hatinya setiap nyuri itu dengan penuh keyakinan. Nah ini kan kurang ajar itu malingnya itu. Nah kayaknya lah karena beliau nggak mau di situ ada lama-lama ada pencuri, ya sudahlah beliau ke belakang rumah. Kebetulan di belakang itu ada kandang kambing. Akhirnya Kiai itu nyari plastik kecil, ngambil beberapa butir kotoran kambing, dimasukkan dalam plastik, diikat. Setelah itu dia cari kain agar biar lebih berwibawa, cari kain putih, disobek, masukkan plastik itu dalam kain, dibungkus, diikat rajin, kasihkan kepada pencuri itu tadi. Dia bilang, Mas ini kamu saya kasih pusaka, saya kasih rajah, tapi pesan saya cuma satu. Apa itu Pak Kiai? Jangan sekali-kali kamu buka. Pokoknya jangan sekali-kali kamu buka. Ya terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Akhirnya maling itu pulang. Ya semenjak itu dia setiap mencuri, rajah dari Kiai itu dibawa, dan dia walaupun sudah dikepung orang lolos, nggak pernah ketangkep. Lama-lama malingnya itu sendiri yang penasaran. Ini rajahnya Kiai kok ampuh sekali. Saya tak ingin lihat isinya apalah. Tapi dulu pernah diberi
pesen jangan dibuka. Saya tak lihat dikit aja lah. Penasaran dia. Akhirnya dibuka sedikit. Begitu lihat kaget. Loh. Kok isinya kotoran kambing? Tapi ya sudahlah. Ini walaupun kotoran kambing karena dikasih kiai ya sudah. Dibungkus lagi. Masukkan saku. Malamnya dia berangkat nyuri. Nggak lama ketangkep dia. Loh kok bisa? Ya karena keyakinannya itu sudah nggak sama. Sugestinya sudah nggak sama. Kalau kemarin itu 100% yakin, mantep, selamat. Lah sekarang sudah tinggal 50%, separuh. Yang separuh sudah nggak yakin, wong tahu cuma isinya kotoran kambing. Maka ketangkaplah dia. Itulah para pemirsa. Jadi keyakinan itu sangat penting di dalam setiap doa-doa kita. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa pada episode yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.